Iya. Jadi kalau saudara Ezra berbicara mengenai hermeneutika dan seterusnya, itu adalah dapur Kristen terhadap kitabnya orang Yahudi, Bung. Silakan aja. Anda mau melakukan eksegesis apapun terhadap kitabnya orang, silakan aja. Tapi ini kita sedang berbicara tentang oknum yang sama seperti Musa. Jadi seindah apapun kemudian ilmu yang Anda punya tentang hermeneutika dan seterusnya, itu tidak akan pernah bisa menggantikan orang yang sama seperti Musa itu. Silakan Anda dengan keilmuan saudara, silakan. Tapi apakah Yesus kemudian sama seperti Musa? Tak ada kesamaan 1% pun. Apatah lagi ketika berbicara mengenai Ulangan 34. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti harus ada nabi di luar Bani Israel yang berhadapan muka dengan muka bersama dengan Tuhan, sehingga nabi itu sama seperti Musa. Kembali ke Ulangan 18 nomor 18 tadi. Nah, apakah Yesus berhadapan muka? Di mana dia berhadapan muka dengan Tuhan? Tak ada dalilnya. Kalau di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian baginda Rasul Muhammad SAW berhadapan muka dengan Tuhan pencipta langit dan bumi tanpa perantara. Oke? Nah, sekarang kita lihat Ulangan 34. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nabi yang kayak mana? Yang memiliki tanda-tanda mukjizat. Jadi kalau Yesus ada berjuta mukjizat, itu tidak menjadi aturan, tidak menjadi acuan, tidak menjadi sesuatu yang menjadi dasar untuk mendudukkan dia sama seperti Musa. Karena sebanyak apapun mukjizat Yesus, tidak ada lagi nabi dari Bani Israel terkait dengan mukjizat. Nabi Musa belah lautan, baginda Rasulullah Muhammad SAW belah bulan. Apa masalahnya kemudian? Dalam hal segala tanda-tanda yang diberikan kemudian oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tanda-tanda yang diberikan kemudian Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kemudian pewahyuan itu datang? Bagaimana kemudian para malaikat itu datang untuk menyampaikan firman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada lagi hal itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Kalaupun ada, tidak sama seperti Musa. Ini dalil. Jadi kalau Anda mengatakan dalil ini kemudian menceritakan masih banyak nabi-nabi, tapi yang sama seperti Musa, berdasarkan dalil ini tidak ada lagi yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun. Nah, hal-hal yang terjadi sama seperti Musa inilah, tentang mujizat, tentang tanda-tanda, kemudian kebangkitan di antara orang-orang yang ada di tengah kaumnya tersebut, kemudian pembebasan dari tanah Mesir terhadap penindasan Fir'aun, terhadap orang-orang yang kemudian ingin melakukan kekuasaan dan penindasan kepada umat yang datang kepada Nabi Musa, itu harus sama dilakukan oleh Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yesus ada enggak? Tak ada. Anda mau mendudukkan Yesus ini di mana? Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan dengan sangat jelas, wanitan sefer aser luyada sefer lomar kira. Nah, sefa amar lo yadati sefer. Di situ dikatakan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca, ikra, maka dia akan mengatakan lo yadati sefer, aku tidak dapat membaca. Ini siapa? Ini firman Tuhan yang datang kepada Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Kenapa? Karena kitab itu kitab termaterai. Oleh karena kitab itu termaterai, maka semua yang ada di dalam isi sebuah kitab ini harus berasal dari firman Tuhan yang ditaruh pada Nabi yang mulut Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nah sekarang mana firman itu? Oh, dia mengajar 3 tahun. Musa mengajar Torah berapa tahun? 3 tahun? Oh tidak. Musa menerima hukum Taurat dengan ketetapan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya itu berangsur-angsur, bertahap-tahap, sama seperti Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bertahap-tahap, berangsur-angsur. Yesus mana? Firman yang ditaruh di mulutnya itu mana? Saudara mengatakan mengajar 3 tahun. Mana ajarannya? Mana? Kitabnya di mana? Yang hafal siapa? Tak ada. Nabi Musa alaihissalam kitabnya ada, Nabi Muhammad SAW kitabnya ada. Yesus kitabnya? Mana kitabnya Yesus? Ada. Berarti
firman Tuhan bukan di mulut Yesus. Firman Tuhan adanya di baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan.